Baik, sudah? Sudah. Oke, Farid, Muhammad Farid Atallah. Kita sempro ya, sempro bisa kita sebutkan sebenarnya ini saja, pemantapan daripada rancangan yang teman-teman akan lakukan gitu. Jadi mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan rancangan penelitian. Jadi bagaimana kemudian bisa meyakinkan kita bahwa penelitian ini sesuai dengan penulisan karya ilmiah, ya. Baik, mengangkat tema tentang dakwah bilhal, implementasi nilai-nilai dakwah bilhal. Apa fenomena yang diamati, Farid, terkait dengan permasalahan yang akan diangkat? Fenomena gapnya sih yang saya lihat, Pak. Apa fenomena yang masif terkait dengan permasalahan yang akan diteliti? Fenomena yang saya lihat, penelitian terdahulu belum banyak membahas tentang kalau belum banyak yang membahas, berarti itu riset gap. Yang saya tanya, fenomenanya apa? Kejadian, peristiwa yang berkaitan dengan judul ini apa? Maraknya apa? Banyaknya apa? Fenomena yang saya lihat, Al-Faham ini berdiri di perkotaan, Pak, di tempat urban, yang menjadi sulitnya. Mungkin kalau kita bisa lihat, peternakan itu biasa di desa, Pak. Ini peternakan yang ada di daerah perkotaan dan milenial, tempat milenial. Ibaratnya pusat kota yaitu di Jakarta Selatan. Itu nanti jawaban mengenai objek penelitian. Yang saya tanya adalah fenomenanya. Banyaknya misalnya orang yang membuka usaha ternak tapi belum dalam hal ini apa kira-kira? Ini fenomena bisnis kurban di Indonesia ini dijelaskan gitu. Seperti apa? Ya, yang sama seperti di PPT, Pak. Potensi besarnya yaitu sektor berbasis syariah dan ibadah yang besar, dan di Indonesia itu negara muslim terbesar dunia juga, Pak. Terus? Dan jutaan hewan kurban setiap tahunnya. Tapi banyak dari para pelaku usaha yang lebih mementingkan orientasi profit dia dibanding nilai dakwahnya. Dia orang usaha yang pasti mengharapkan profit dong. Baik. Tapi kan ada ketentuan Pak dalam, dan juga minimnya edukasi fikih kurban, Pak. Semua itu kan sudah diatur oleh mungkin di agama kita diatur oleh fikih. Jadi permasalahannya di sini apa nih? Masalahnya permasalahan itu harus kemudian mencerminkan pada judul gitu. Implementasi nilai dakwah bilhal dalam kegiatan kewirausahaan ternak kurban hewan kurban. Apa masalah yang ditemukan di situ? Kendalanya apa? Kendalanya ini sidangnya ada dead air gitu, ada jedah gitu. Tampak Anda belum menguasai apa yang akan diteliti nanti, gitu loh, Farid. Karena Anda tidak bisa menjawab. Fenomenanya, Pak, ada kesenjangan nyata antara tuntunan
syariat kurban yang ideal dan praktik bisnis kurban yang masih cenderung profit oriented. Sementara penerapan dakwah bilhal dalam usaha ternak kurban masih jarang diteliti, termasuk pada al-fam. Berarti masalahnya apa? Banyak orang-orang yang bisnis kurban seperti ini Pak masih belum menerapkan dakwah bilhal dalam usaha ternak hewan kurban Pak. Kenapa harus dengan dakwah bilhal? Dakwah itu banyak Pak, ada dakwah bilisan, ada dakwah bilhal, dan banyak juga yang saya temui dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas dakwah bilhal tentang ternak hewan kurban. Sedangkan hewan kurban ini banyak dipakai untuk memperingati hari Islam. Contohnya di saat kita lebaran itu dipakai juga Pak. Dari situ saya mengambil judul ini karena bergaris Islami, kewirausahaan Islami. Ya. Kewirausahaan Islami. Berarti kalau permasalahannya itu berarti tidak mencerminkan pada judulnya, gitu. Kalau memang fokusnya ke bagaimana kemudian berwirausahaan yang Islami atau kemudian etika bisnis Islam itu dijadikan sebagai permasalahan, ya diungkapkan gitu di judul Farid, gitu. Misalnya kalau memang permasalahan kita di situ, fokus kita di situ, ya bisa dengan judul implementasi nilai dakwah sebagai etika bisnis dalam pengelolaan usaha peternakan kurban. Nah, bukan kemudian implementasi nilai dakwah dalam kegiatan. Jadi permasalahan itu harus kemudian tergambar pada judul kita, gitu. Masalah kita adalah bagaimana supaya mereka di dalam berusaha itu, berwirausaha itu sesuai dengan apa? Dengan etika bisnis, dengan syariat, dengan fikih segala macam kan. Itu kan yang ingin dituju. Itu atau bukan? Sebenarnya ke dalam nilai-nilai dakwah bilhal ya Pak, dari sifat sidik, amanah, seperti itu yang saya pengen ambil dari judul ini Pak. Karena banyak juga kan kesenjangan, misalkan mereka lebih mementingkan orientasi profitnya Pak dibanding nilai-nilai dakwahnya. Iya, maksudnya mengimplementasikan nilai-nilai dakwah ataupun nilai-nilai etika bisnis itu kan kurang lebih sama, gitu. Nah, kemudian untuk penelitian terdahulunya apa yang sudah Anda dapatkan? Penelitian terdahulu saya itu ada beberapa Pak, ada 5 penelitian terdahulu saya, yaitu yang pertama ada Gunawan dan Muhid di tahun 2022, terus Zaniarti. Nah, dari penelitian yang sudah ada itu, posisi penelitianmu di mana? Posisi penelitian saya, karena saya temukan belum ada Pak. Yang saya lihat strategi nilai dakwah dan juga usaha ternak hewan kurban belum pernah diriset, belum pernah diriset Pak, tapi mungkin belum pernah disatukan dan itu cuma secara terpisah. Strategi Pak, nilai-nilai dakwah ternak hewan kurban dan ternak hewan kurban. Sedangkan belum ada dari penelitian terdahulu yang menggabungkan kedua judul itu, dua penelitian. Jadi posisimu di situ? Ya. Untuk saya menyatukan antara dakwah bilhal dengan ternak hewan kurban. Dengan ternak hewan kurban apa dengan usaha ternak? Usaha ternak hewan kurban. Dengan ternak hewan kurban. Baik. Soalnya di draft ini tidak dijelaskan mengenai
perbandingan dengan penelitian yang terdahulu tuh, yang menjelaskan tentang posisi kamu ini untuk mengisi celah yang bagian apa gitu. Nah, pendekatan penelitian atau metodologi penelitian menggunakan kualitatif. Kenapa kualitatif, Farid? Karena saya juga kualitatif, insya Allah bakal menjamin kualitas data kita. Kenapa kualitatif? Oh, kenapa kualitatif? Saya pengen ambil kuantitatif tapi belum mengerti jelas Pak. Makanya saya mengambil kualitatif, dan juga kebetulan yang punya usaha ini teman dekat saya. Ya itu justru malah jadi bumerang sama ente. Kenapa jadi meneliti di tempat teman ente, bukan berdasarkan pada permasalahan yang ada, bukan karena observasi kita, bukan karena teman saya. Tapi saya pernah datang ke sana Pak. Saya sebelumnya juga sempat Itu bekerja sama dia dengan usaha bisnis dia ini. Ya saya melihat tempatnya, observasi, wawancara, dokumentasi juga Pak. Dan makanya saya berani ngambil judul ini karena saya mengetahui juga dalamnya Pak. Oke, saya tanya, kenapa mengambil Arafah Ram ini? Karena yang pertama saya melihat di daerah perkotaan Pak. Di daerah perkotaan. Itu yang lumayan sulit menurut saya. Dan juga belakangan ini banyak virus terhadap hewan kurban yang saya lihat dari tempat dia, hanya tempat dia doang. Sedangkan di yang lain tidak. Karena mungkin daerahnya itu, lingkungannya Pak, yang kurang mungkin bisa dibilang kurang apa ya? Udara di Jakarta ini kan berbeda dengan udara pedesaan Pak. Terus? Ya, jadi banyak virus juga yang mengenai hewan-hewan kurban dia, yang akhirnya ya saya ngambil karena dia berada di daerah kurban ini, di daerah perkotaan yang jarang orang-orang usaha ternak hewan kurban berada di daerah perkotaan. Kenapa peternakan kurban? Kenapa tidak ayam gitu? Kambing? Karena menurut saya kurban lebih kurban itu kan kambing dan sapi ya Pak. Kalau ayam kan nggak masuk hewan kurban Pak. Iya, kenapa peternakan ini gitu kurban? Karena saya lihat banyak juga sih Pak usaha-usaha hewan ternak, usaha ternak hewan kurban. Walet gitu, burung walet gitu, kenapa? Itu masuk kategori yang mana? Baik. Lokasinya dan waktunya kira-kira kapan? Waktunya deh. Waktu penelitiannya Pak? Iya. Saya dari bulan Juli Pak. Ini kan udah bulan berapa nih? Bulan, tapi itu cuma kisaran 2 sampai 3 bulan. Iya, maksudnya di sini kan Juli sampai September. Gitu. Baik, sumber data, sumber primer. Apa sumber primernya? Apa sumber primer yang digunakan nanti dalam penelitiannya? Sumber primernya yang pertama dari pemiliknya Pak. Iya, dalam bentuk apa sumbernya? Dalam bentuk dalam bentuk wawancara observasi. Dalam bentuk wawancara observasi. Dan kalau sekundernya berarti apa? Sekundernya dalam bentuk apa nanti? Data-data sekunder dalam penelitian ini apa? sekundernya
dalam bentuk Oke, informannya kira-kira nanti berapa orang dan siapa saja? ada 2 orang, 2 orang kedikitan. mungkin 3 Pak. 3 sampai 5. Siapa saja? Yang pertama pemiliknya Pak. Karena di sini cuman informan kunci, saya tidak ada nama dan juga jabatannya. Ada manajer, ada petugas kandang gitu. Nah itu kan nanti dilengkapi dengan nama-nama. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Nah dokumentasi dalam bentuk apa ini? Mungkin foto aja Pak. Dokumentasi bukan foto. Lalu dokumentasi, Observasi apa? observasi ini Pak, melihat keadaan. Melihat keadaan. Survei ibaratnya gitu. Survei. Wawancara. Wawancara berbicara. Dokumentasi. Foto. Bukan. Oh, bukan ya? Maaf. Saya salah. Ah? Itu. Nah, keabsahan datanya, simulasi sumber. Apa yang dimaksud dengan sumber? Bagaimana nanti aplikasinya dalam penelitian nantinya? Jadi kalau sumber Apa itu definisi? Nanti bagaimana aplikasinya nanti secara singkat saja gambarkan. Saya akan gini-gini. Gitu. saya yang paling pasti saya akan melakukan sumber-sumber yang paling Melakukan sumber. maksudnya mendapat menggali sumber-sumber Pak, dari pemiliknya, dari karyawannya setempat. Ya, di sini keabsahan datanya salah satunya adalah triangulasi sumber. Itu maksudnya apa? Maksud triangulasi sumber itu saya menggali sumber dari pemilik, karyawan dan konsumennya Pak. Berarti mendapatkan data-data dari berbagai macam sumber. Itu yang dimaksud dengan triangulasi sumber. Oke, teorinya apa? Teorinya saya mengambil teori Rofik di 2024. Jadi itu termasuk teori apa? Teori dakwah bilhal. Teori dakwah bilhal, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rofik di 2004, teori ini menegaskan bahwa dakwah dilakukan melalui tindakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui keteladanan, pelayanan dan aksi sosial. Jadi nanti 3 saja nanti teorinya nih, teori dakwah bilhal, kemudian ditambah dengan teori etika bisnis Islam. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana gabungan antar keduanya, dakwah bilhal kemudian digabungkan dengan etika itu, lalu hasilnya seperti apa. Nah, itu cukup 3 ya. Karena di sini di teori dituliskan mengenai hewan kurban gitu. Kan apakah hewan kurban itu teori? Apakah ternak itu teori? Gitu. Sudah. Baik, yang terakhir adalah kerangkanya. Gimana kerangkanya? Konseptual. Ini kerangka konseptual ya, bukan pemikiran ya. Kerangka penelitian saya Pak menggambarkan alur hubungan antara fenomena Pak. Oke. Teori, fokus penelitian, hingga tujuan. Jadi digabungkan. Jadi menghubungkan antara itu semua. Gitu. Dakwah bilhal. Kemudian indikatornya apa? Tadi kejujuran segala macam, memberikan ibaratnya dampak atau apa kepada etika. Nah, kemudian kedua ini kemudian menghasilkan pengelolaan usaha peternak kurban yang islami, yang penuh dengan nilai-nilai dakwah. Indikatornya apa? Gitu. Oke, ini sistematika penulisannya belum menggunakan panduan yang terbaru nih. Iya Pak. Kenapa? Jadi kemarin saya sempat udah saya atur semua Pak
marginnya juga saya atur. Pas ngeprint keluar seperti itu Pak. Keluarnya seperti ini. Iya, entah dari laptop saya yang berbeda atau bagaimana sih juga. Bukan masalah margin, tapi masalah misalnya pengutipan nih. Oh, pengutipan Pak, yang masalah body note Pak ya? Iya, Iya. gitu. Maaf Pak, ada peledoran dari saya. Jadi belum sesuai dengan panduan. Nanti pas revisi saya maunya sudah sesuai dengan panduan ya. Oke, terima kasih. Balik tutup.